Oke, halo selamat sore teman-teman geng sehat. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dan sehat. Armita, spesialis bedah saraf. Nah, teman-teman mungkin di sini berpikir bahwa topik kita sore hari ini nggak relate ya sama teman-teman, tapi belum tentu nih teman-teman, karena penyakit saraf terjepit ini bisa terjadi bagi teman-teman yang masih usia muda aja, bagi teman-teman yang masih usia muda. Jadi nggak cuman mereka-mereka yang udah lanjut usia, tapi teman-teman juga bisa ngalamin. Nah, teman-teman tentunya kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Nanti beberapa pertanyaan nanti akan aku tanyakan ke Dokter Nurullah. Dan sebentar lagi juga Dokter Nurullah udah siap join, jadi kita tunggu sebentar teman-teman. Di sini aku coba invite dulu. Halo, selamat sore dok. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Baik-baik dok, suaraku terdengar jelas dok. Jelas, jelas, jelas sekali. Jelas ya dok ya. Oke. Nah, senang banget nih Dokter Nurullah bisa join di live-nya Gue Sehat. Dan untuk topik pembahasan sore hari ini adalah seputar saraf terjepit ya dok. Nah mungkin sebelum kita mulai dokter mau menyapa dulu nih para teman-teman geng sehat dan sekaligus mau menyampaikan secara singkat topik pembahasan nanti seputar apa. Silakan dok. Ya, baik, halo geng sehat semua. Salam kenal, saya Dr. Nurullah Armita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai saraf terjepit. Apa-apa gejalanya, apa aja yang perlu diwaspadai, apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, dan apa yang harus kita lakukan bila memang kita sudah terkena saraf terjepit tersebut. Mudah-mudahan Oke. ya. Iya, oke, baik dok. Nah, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi dok, mungkin mengirai ini adalah penyakit yang bagi mereka yang udah lanjut usia ya dok, yang mungkin memang faktor risikonya juga usia. Tapi sebenarnya juga teman-teman yang masih usia muda juga bisa terkena penyakit saraf terjepit ya dok, betul ya dok ya? Iya betul, bahkan bukan jarang lagi bahwa banyak mulai pasien yang datang yang usianya masih usia produktif dalam katakanlah dalam rentang range waktu bahwa saraf kejepit itu milik usia tua, itu memang sudah nggak berlaku lagi. Bahkan ada yang Hmm. apa, late 20 ataupun yang 30 itu bahkan sudah terkena penyakit saraf kejepit ini. Oke, baik. Nah, ini mungkin di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih dok dari tim gue sehat. Lalu nanti mungkin kita akan coba bahas pertanyaan yang masuk dari teman-teman geng sehat gitu. Nah, ini untuk mengawali sesi live kita sore hari ini, aku mau tanya nih dok. Sebenarnya apa sih dok saraf terjepit atau yang biasa disebut HNP itu dok? Jadi memang sih kalau misalnya kita ngomongin saraf terjepit, emang orang tuh ya medis lah identik dengan istilah HNP. HNP itu sebetulnya suatu kayak istilah struktural lah gitu. Dia kalau singkatan dari herniated nucleus pulposus. Herniated tuh artinya keluar gitu. Jadi dia terdesak keluar dari tempat yang seharusnya. Dan nucleus pulposus ini adalah suatu jaringan yang ada di bantalan antar tulang. Sebetulnya saraf terjepit kalau di awam kita bisa artikan bahwa segala hal yang menjepit si saraf. Jadi bisa disebabkan oleh struktural herniated pulposus ataupun si sebab-sebab lain. Nah, otomatis saraf itu kan memang dia itu yang istilahnya mentransmisikan si jalur-jalur listrik dari otak sampai ke bagian tubuh, dalam hal ini adalah kaki ataupun tangan, dan itu memberikan indera perasa yang motorik ataupun pergerakan ataupun sensorik atau indera perasa, sehingga bila dia terdapat gangguan listrik kayak kabel kejepit lah, otomatis kasarannya kan kita bilang sinyalnya jadi korslet, timbulnya ya bisa gangguan seperti gerakan yaitu terasa berat ataupun gangguan perasa yang awalnya rata-rata diawali oleh nyeri gitu. Oke, emang di awal yang dirasakan itu nyeri-nyeri ya dok ya di bagian badan tertentu begitu ya? Itu Oke. nyeri itu kan sebetulnya bisa dibilang early warning sign ya untuk yang bahwa ada something wrong. Jadi memang awalnya biasanya dirasakan keluhannya berupa nyeri.
Oke, baik. Nah, Dok, ini yang aku baca-baca kebanyakan saraf terjepit itu kejadiannya di bagian tulang punggung belakang ya, Dok. Nah, kalau Mm-mm. misalnya bisa juga nggak sih, Dok, terjadi di bagian tubuh lainnya, misalnya di jari atau di pergelangan tangan, atau emang khusus saraf terjepit aja itu di bagian tulang punggung belakang, Dok? Memang kalau misalnya ngomongin sebetulnya kan saraf terjepit tuh ya bahasannya luas ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya itu lokasi di mana, memang betul bahwa terjepit itu apa batas di tulang belakang ataupun depan. Ya, ada yang di daerah seperti pergelangan tangan itu juga mulai lokasi yang bisa dibilang apa, gitu. Dok, sorry, Dok, suaranya putus-putus di aku, Dok. Mm-mm. Oh halo. Oh iya, Halo. ya ini udah aman. Mungkin tadi agak jauh ya, Dok ya. Oh, baik, coba saya. Baik. Jadi memang lokasi kalau misalnya saraf terjepit itu kan luas. Jadi memang tidak sebatas hanya apa yang tulang belakang aja, termasuk yang lokasi yang paling sering salah satunya adalah di pergelangan tangan. Ada juga yang di apa daerah persendian di mana saraf-saraf itu lewat dan dia terjepit itu apa yang sering menimbulkan suatu keluhan. Paling sering cuman karena paling mengganggu itu yang di saraf cabang yang paling besar dari tulang belakang, maka memang orang tuh paling sering mengeluhkan ataupun keluhannya menjadi berat bila lokasinya terjadi di daerah situ. Oh, oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Dok. Siapa aja sih, Dok, yang bisa terkena saraf terjepit? Ada nggak sih faktor risiko tertentu begitu, Dok? Hmm. Jadi memang kalau misalnya saraf terjepit itu kita lihat dari dulu nih, kalau misalnya tulang belakang paling sering itu di pinggang ataupun di leher, karena lokasi itu lokasi kita yang pinggang dan leher kan tulang belakang yang paling mobile atau bergerak ya. Sedangkan kalau walaupun tulang belakang itu ada dari kan dia menghubungkan dari kepala sampai ke bawah. Itu dia ada dari leher, di dada, di pinggang sampai daerah tulang ekor. Cuman untuk daerah dada dan tulang ekor dia kan dia relatif tidak bergerak sehingga dia tidak menimbulkan suatu jarang sekali menimbulkan masalah di situ seperti apa keluarnya si struktur bantalan itu. Sedangkan untuk yang leher dan pinggang, nah itu karena kita paling aktif di situ, itu paling sering sehingga aktivitas-aktivitas yang banyak istilahnya memberikan tekanan di daerah leher dan pinggang ataupun suatu apa gerakan repetitif berulang di daerah situ itu seringkali menimbulkan masalah. Siapa saja yang bisa kena? Kalau dasarnya kan sebetulnya tulang belakang itu kalau misalnya di suatu saraf kejepit, kalau kita ngomong orang tuh saraf kejepit kan bisa macam-macam ya, tapi kalau kita ngomong suatu proses penuaan ataupun bahasa kerennya degeneratif, maka itu kan terkait usia, usia terkait aktivitas. Nah, selain usia tua, tentu saja kadang-kadang atlet-atlet yang banyak misalnya menggunakan beban ataupun apa ya dengan adanya suatu tumpuan lah di daerah leher atau pinggang itu cukup sering terkena kadang karena kadang-kadang pada saat kita nggak sadar ya ada posisi postur tertentu yang berulang ngasih tekanan sekali di leher dan di pinggang. Terus juga yang misalnya Ya. pekerja outsource yang berat, yang banyak yang naik turun dengan membawa beban gitu ya. Ya terus juga mungkin yang juga ya, seperti tentara gitu-gitu. Orang-orang yang mengangkat beban dengan postur yang tidak siap gitu, itu sering menjadi prone untuk itu. Tapi harus kita ingat juga saraf terjepit kan tidak kadang-kadang tidak hanya semata karena degeneratif, harus dicari penyebab yang benarnya. Bahkan kadang yang nggak disangka juga apa dipikirnya saraf terjepit, tapi ternyata ada sebab lain gitu yang membuat suatu Mm-mm. gangguan juga itu yang harus disingkirkan juga. Jadi ada yang ada pertumbuhan abnormal tumor gitu. Hal-hal itu seperti itu memang harus dipastikan dengan pemeriksaan nantinya. Oke, baik, Dok. Tadi kita udah bahas seputar faktor risiko atau penyebab dari saraf terjepit. Nah, berikutnya nih aku mau tanya gejalanya, Dok. Apa sih, Dok, gejalanya apa yang orang rasakan? Mungkin gejala awalnya dulu kali ya, Dok, ketika ini udah mulai bisa mengarah ke saraf terjepit begitu. Hmm. Itu apa bergantung daripada lokasinya. Kalau misalnya lokasinya di leher, otomatis kan daerah leher itu dia mempersarafi sampai ke bawah, tapi terutama sekali tangan. Jadi kalau misalnya kita bicara saraf kejepit leher, paling keluhannya leher, kadang kalau misalnya ke atas itu pusing, kan dari pangkal leher sampai kadang ke sekitar sini
dan nyeri yang menjalar sampai ujung tangan. Apa? Kadang disertai juga dengan rasa kebas ataupun kesemutan. Nah, bila itu biasanya udah mulai tuh ada rasa-rasa kelemahan, jadi agak berat bila menggerakkan tangan, agak ya, kok rasanya berbeda gitu ya untuk yang di ujung-ujung dari tangannya terutama. Kalau misalnya keluhannya di leher, oh ya untuk di tangan, kalau berat sekali bisa sampai keluhannya karena dia di atas bisa sampai keluhannya ke bawah. Ke bawah tuh otomatis juga terganggu, terus juga apa bisa juga ada gangguan ke belakang. Tuh kalau itu suka udah berat sekali. Kalau misalnya untuk yang di pinggang ini paling sering ya otomatis awalnya semuanya kan baik leher maupun pinggang ada rasa nyeri. Nah, keluhannya sama. Dia bisa biasanya nyeri menjalar, nyerinya menjalar. Dok, sorry suaranya terputus dok, di aku nggak kurang jelas, hilang-hilang. Mana? Sampai mungkin dokter punya ada headset atau headphone dulu dok. Kalau ada mungkin bisa dipakai. Mungkin mic-nya agak jauh jadi suaranya hilang timbul gitu dok. Sekarang sudah lebih jelas, tadi barusan ganti connection. Sekarang lebih jelas sih dok. Lebih jelas, mungkin ya? Tadi yang terakhir di bagian pinggang sih dok, terakhir penjelasannya. Jadi sama seperti di leher, keluhan awalnya memang adalah suatu nyeri. Cuman kalau untuk yang pinggang itu dia ada keluhan yang menjalar sampai ke area pantat, kadang di paha bagian samping, betis bagian samping, sampai ke ujung jari. Seringkali seperti itu. Nanti kadang di kesemutan ataupun rasa kelemahan pada tersebut. Ini sih keluhan. Kalau di tangan di mana lokasi sering juga itu keluhannya tuh seringkali yang kayak 3 jari ini terasa sulit untuk digerakkan, adanya rasa nyeri yang khas pada jari-jari tertentu sesuai dengan daerah lokasinya. Oke, baik dok. Nah ini aku mau tanya nih dok, tadi kan udah dijelasin beberapa gejalanya gitu ya dok. Nah, ada nggak sih dok kayak gejala spesifik, wah ini udah pasti saraf terjepit nih, karena mungkin tadi dokter udah mention kayak ada kebas-kebas dan mungkin beberapa penyakit lain kayak misalnya aku sebut penyakit jantung gitu ya, itu juga bisa mengalami kebas gitu. Nah, ada nggak sih dok kayak spesifik itu gejalanya buat saraf terjepit ini dok? Dan lokasi pasti kalau misalnya ada suatu rasanya memang udah ada sesuatu hubungan terlepas dari derajatnya bisa berat ataupun itu adalah bisa Dok, sorry suaranya hilang dok, kayaknya lebih better dari yang sebelumnya deh dok. Mungkin iya, suaranya yang kali ini benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Ya nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa ya teman-teman geng sehat, mungkin bisa ditunggu sebentar. Dokter Nurullah mau ganti jaringan dulu. Semoga suaranya lebih aman gitu, karena yang tadi benar-benar nggak kedengeran gitu. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, nanti coba aku tanyain ya teman-teman untuk terkait topik kita sore hari ini, yaitu seputar saraf terjepit. Tes. Ya, oke. Masuk dok suaranya. Iya. Oke. Ya, gimana? Oke. Ya, ini aku lanjut lagi ya dok ya ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Tadi ada yang tanya juga nih mengenai pemeriksaannya dok. Nah, buat pemeriksaan saraf terjepit ini dilakukannya diagnosisnya seperti apa sih dok? Ya, pertama sih pastinya kan konsultasi dulu nih. Jadi misalnya kita dilakukan yang kayak pemeriksaan fisik. Nah, untuk yang tapi kadang-kadang pemeriksaan fisik pun karena gejala saraf terjepit ini bisa saya bilang tadi derajatnya beda-beda dan kadang ada komponen seperti persendian atau kita bilang fasetnya itu yang bergabung, kita memerlukan pemeriksaan penunjang yang pada umumnya dilakukan sih MRI. Jadi MRI itu adalah pemeriksaan melewati suatu tabung medan magnetik
Gimana di situ akan terlihat jaringan mana yang yang istilahnya bantalannya mulai menonjol sehingga menekan si bagian kantung saraf tersebut. Umumnya itu. Untuk yang saraf-saraf sang tepi seperti misalnya tangan itu sendiri biasanya kita ada pemeriksaan yang namanya EMG, karena kalau untuk yang saraf yang tepi kan memang halus sekali ya, sehingga untuk yang MRI tidak memungkinkan untuk dilihat di situ. Itu. Jadi pada umumnya sih Oke. paling pemeriksaan MRI. Oke, baik dok. Nah, berikutnya aku mau tanya nih dok, karena mungkin kebanyakan orang mengira kalau udah saraf terjepit itu harus dilakukan tindakan operasi ya dok. Nah, apakah selalu pengobatannya itu operasi atau sebenarnya ada terapi-terapi khusus juga sih dok? Jadi pada awalnya kita ya, terutama bila belum ada rasa kebal, kesemutan, gerak, itu kita masih boleh menyarankan untuk terapi itu sifatnya tuh seperti lebih untuk yang ngelemesin, memperkuat otot yang menunjang gerakan-gerakan tersebut. Itu boleh kita coba beberapa lama. Kalau misalnya itu tidak memberikan suatu perbaikan, selanjutnya macam-macam nih. Kalau misalnya dia derajat itu tadi memungkinkan, ada yang namanya pain intervention. Pain intervention itu berbeda, maksudnya modalitasnya agak berbeda-beda. Ada yang dengan radiofrekuensi, ada juga dengan obat, ada penyuntikan obat dengan alat khusus. Nah, kalau misalnya dari situ dia sudah sangat severe atau parah gitu ya, apalagi bila sudah terjadi kelemahan anggota gerak ataupun yang nyerinya dengan segala macam modalitas itu tidak perbaikan, maka akan baru kita biasanya sarankan untuk tindakan operatif. Tindakan operatif itu pun juga banyak macamnya bergantung kepada kebutuhan pasien tersebut. Oke. Nah, biasanya derajatnya tingkat keparahannya seperti apa ya dok? Kalau memang ini harus dilakukan tindakan operasi, apakah ketika sudah terapi tapi nggak sembuh-sembuh atau seperti apa dok? Selain yang udah terapi nggak sembuh, kita juga bisa mulai dari klinik yang tidak sembuh kan termasuk kliniknya ya, Hmm. jika keluhan berat, apalagi kalau misalnya sudah gangguan rasa parah, terus sudah makan, pakai obat baru kan suka berbeda-beda. Oke, baik dok. Next, ini aku coba pilih lagi beberapa pertanyaan nih dok. Nah, kalau misalkan mengenai terapinya nih dok, apa aja sih dok penanganan yang bisa dilakukan di rumah nih untuk mengurangi gejala si saraf terjepit ini dok? Jadi kalau buat yang kayak udah saraf kejepit kan udah otomatis kan biasanya posturnya tuh udah berubah ya. Tuh. Kalau yang pasti yang dihindari memang memberikan tekanan barang harus tuh kalau barang tuh kita nggak boleh gitu. Cuma tuh dipukul dia bertahap sama juga kalau yang hari-hari angkat yang berat-berat sampai atas ya barang yang berat gitu itu kan suka kecil ya, termasuk juga kalau misalnya udah mulai punya di leher itu misalnya dia berjam-jam yang postur yang nggak baik itu juga sebaiknya dihindari. Yang nggak kalah pentingnya adalah olahraga yang cocok yang sesuai untuk memperkuat otot penunjang. Otot penunjang itu kalau bahasa kerennya kan suka dibilang sebagai core ya, tapi core kan bukan perut aja, tapi dia tuh terungkal dari bagian ini sampai ke bagian bawah. Nah, itu bagus juga melakukan olahraga ringan yang sesuai untuk memperkuat otot-otot penunjang tersebut. Di samping stretching di pagi itu juga disarankan sebelum melakukan aktivitas supaya istilahnya persendiannya juga lebih lemas. Gitu. Oke, baik. Nah dok, sorry aku mau tanya bawa headset atau earphone gak sih dok? Soalnya ini suaranya di aku hilang banget. Aku tanya ke tim gue set juga katanya suaranya putus-putus dok. Oh enggak dia, oh, ya. Gitu ya, enggak ada ya, Nggak ada ya? di bawah. Oke, soalnya ini takutnya penjelasannya jadi kurang jelas bagi teman-teman yang nonton. Tapi
nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada. Ini aku lanjut aja berarti ya dok ya. Iya, mohon maaf. Ah, ah. Coba, oh ini katanya ada yang bilang kalau ngomongnya agak jauh malah lebih lancar. Jadi mungkin Oh, jangan terlalu dekat kali ya dok sama device-nya. Oke. Nah, ini berikutnya aku mau tanya mengenai red flag nih dok, atau tanda bahaya nih. Nah, ada nggak sih dok tanda bahaya yang harus diperhatikan nih sebelum misalnya saraf terjepit ini bisa bertambah parah gitu? ya. Kalau misalnya udah ada sesuatu yang kayak rasa nyeri di pinggang gitu ya, ataupun yang kayak di leher, itu ya memang udah harus yang mulai waspada, entah itu diperiksakan atau dicoba untuk yang diringankan. Jangan misalnya ada suatu aktivitas tertentu, itu udah ngebuat kita udah ke-trigger nih, udah rasa Mm, mm, seket mm. gitu. Bukannya kita malah kasih waktu resting atau mesin malah di push terus gitu. Itu nanti biasanya bakal makin parah nyerinya dan bikin sama sekali nggak bisa gerak. Betul kalau misalnya udah orang udah di persendian kayak di pinggang, apa, tegang, tertarik, ataupun di leher, apalagi udah ada rasa kepusing, itu sih memang udah ada tanda-tanda awal waspada ya. Kalau misalnya rasa kebas, kesemutan, apalagi itu sebaiknya sih memang udah langsung Mm. hati-hati tuh dengan postur, aktivitas gitu, diperiksakan lebih baik. Iya, oh, oke baik dok. Nah, aku mau tanya juga nih, kalau saraf terjepit ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih dok? Jadi tanpa melakukan apa-apa nanti ujung-ujungnya bisa sembuh sendiri gitu. Nah, jadi apakah kita tuh kan sebetulnya kan saraf terjepit diagnosisnya dari foto ya. Tapi kan kita memang ada juga orang-orang yang gambarnya saraf terjepit cuman bervariasi gitu. Ada yang keluhannya berat, ada keluhannya ringan. Jadi kalau misalnya pada saat yang dia sudah kejepit, terus dia misalnya melakukan dengan fisioterapi teratur gitu ya. Osisnya diperkuat juga aktivitasnya untuk memperkuat otot-otot tersebut, aktivitas hariannya dia atur gitu, tidak dioperasi dalam jangka waktu dia stabil. Ada juga nih yang pasien-pasien seperti itu, walaupun kalau kita bicara secara struktur ya tetap terjepit, cuman secara keluhan dia tidak makin memberat, itu sih bisa. Cuman kalau ditanya kalau misalnya terjepit, Oke. saraf terjepit secara struktur ya dengan jalur operasi. Tapi kalau misalnya kita bicara untuk yang keluhan dirinya aja bisa hilang tanpa operasi, ya itu bisa sih, banyak caranya gitu. Hmm. Oke, baik dok. Nah ini juga tadi aku sempat sempat baca juga nih dok, katanya kalau misalkan orang sering naik motor gitu ya dengan apa jarak yang jauh gitu ya setiap harinya itu juga bisa meningkatkan risiko saraf terjepit ya dok. Nah itu benar nggak sih dok? Sebenarnya kalau buat yang ini kan sesuatu yang nggak stabil ya. Kalau misalnya naik motor, perhatiin nggak sih kalau kadang-kadang jalan-jalan itu agak apa, bumpy atau apa dengan gitu. Kalau lagi postur tertentu kan kita nggak jaga itu dengan baik ya, secara postur ya. Itu ya faktor risiko juga sih, karena pada saat Oh. jalan tangan atau apa, itu kan otomatis kan nanti hentakan kan, nggak Mm-mm. langsung, tapi quickly, gitu. Terus ada umur, suatu faktor risiko juga. Mm-mm. Tuh. Oh, Kalau misalnya oke, baik. Mm-mm. bawaannya banyak ya, kadang ya berat gitu, back Iya, pack betul dok. gitu. Jadi ya, itu memang bisa menjadi faktor risiko tersendiri. Di samping di luar itu duduk yang lama itu pun sendiri kan di daerah persendian banyak kompensasi. Mm-mm. Oke, baik. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Dok, sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman geng sehat nih. Aku mau tanya nih, kapan sih, Dok, sebaiknya berkonsultasi ke dokter nih mengenai saraf terjepit ini, Dok? Jadi kalau memang ada suatu yang keluhan berulang, uh, intensitas sering, kayak sulit perbaikan ya di daerah leher, itu sebaiknya berkonsultasi aja sebelum menjadi parah. Apalagi kalau misalnya udah disebut kesemutan tersebut, itu memang sebaiknya. Oke, baik. Nah, ini aku coba beralih nih ke pertanyaan dari teman-teman geng sehat nih. Ada yang bertanya dari Dwi Ayu nih, Dok. Dok, kalau saraf terjepit dan saraf tertarik itu beda atau sama sih, Dok? Kalau misalnya terjepit kan otomatis yang secara struktur tadi tuh ada suatu yang penekanan. Ketarik nih, makanya nih kalau misalnya bahasa ini bisa macam-macam. Ketarik nih apa biasanya lebih ke istilah misalnya
ada suatu cedera ataupun trauma yang bikin kayak ketarik itu apakah ke arah yang putus gitu. Kalau misalnya ke arah yang ketarik sampai putus, misalnya dislokasi bahu, nah itu nggak kejepit, tapi keluhan hilangnya si listrik itu gangguannya memang karena tertarik dalam arti kayak mau putus lah, robek. Kalau misalnya terjepit, memang lebih umum masuk ke istilahnya definisi yang seperti saya jelaskan tadi. Itu akibat misalnya penekanan dari organ terutama si bantalan antar tulang tersebut. Kalau misalnya biasanya karena terpuntir, karena trauma, paling sering misalnya daerah apa daerah kalau misalnya di sininya terpuntir, nah itu kalau itu kan menyangkut yang kayak sarafnya terputus ya, memang jadi terapi dan penanganan kedepannya emang jauh berbeda. Oke, baik. Next, ada pertanyaan dari Aris Naldi. Dok, maaf, bokong saya sebelah kiri suka sakit dan kadang-kadang tegang dan nyeri sampai ke bawah kaki. Apakah ini juga termasuk salah satu gejala saraf terjepit? Secara umum sih bisa dibilang begitu. Cuman memang ada di persendian di daerah tempat duduk situ ya. Itu kan memang banyak sekali saraf yang keluar. Jadi bukan yang karena bantalan tulang, tapi lebih kepada saraf yang keluar dari si daerah-daerah yang di sekitar pantat itu, terutama pada misalnya orang yang sering duduk gitu. Kalau pekerja kantor harian. Nah, itu biasanya kita bilang sebagai sacroiliac joint syndrome ataupun yang kayak sindrom dari tulang duduk tulang belakang yang keluar. Memang keluhannya seringkali mirip dengan si saraf kejepit, tapi dengan MRI baru bisa kita pastikan. Tapi kalau sacroiliac joint aja tanpa suatu penekanan dari HNP itu, ya tata laksananya berbeda. Oke. Nah, ini aku juga mau tanya nih, Dok. Kalau saraf terjepit dengan carpal tunnel syndrome itu mirip atau beda sih, Dok? Sama atau beda sih, Dok? Beda. Jadi kalau misalnya saraf terjepit yang kayak kita omongin sebagai HNP, itu kan lebih ke daerah tulang belakang ya, karena kan nukleus pulposus tuh yang kayak di struktur tulang belakang, yaitu penjepitan oleh si bantalan tulang itu. Sedangkan kalau carpal tunnel syndrome itu tuh lebih banyak di jalur di mana saraf yang dia terpecah jalan dari percabangan yang sini, pada saat dia memasuki jari, ada yang kalau carpal tunnel syndrome itu dibilang sebagai yang ada namanya nervus medianus. Dia kan harusnya jalan nih ke sini, cuman pada saat dia jalan dia tuh melewati si pergelangan tangan. Nah, yang menahan di suatu pergelangan tangan, dia hanya ada semacam ligamen gitu. Ligamen itu yang menebal, mengeras sehingga menekan si sarafnya ke tulang-tulang yang ada di bawah sini. Nah, karena itu dia jadi menjepit, tapi mekanismenya memang berbeda. Kenapa sering terjadi? Biasanya itu sering terjadi pada orang-orang yang banyak melakukan tekanan di sini. Entah tekanan berulang, misalnya main keyboard, sering ya untuk yang zaman sekarang, atau enggak aktivitas ngulek gitu. Pokoknya tangan yang rajin deh. Itu sering kali ada penebalan pada yang ligamen ataupun sesuatu jaringan yang menahan supaya si sarafnya itu ada di situ. Cuman karena dia terkena trauma terus-menerus, otomatis dia jadi menebal. Nah, tata laksananya kalau misalnya pada carpal tunnel syndrome memang ada yang penyuntikan untuk mengurangi rasa nyerinya. Tetapi definitifnya dilakukan sayatan kecil di sini untuk membebaskan si sarafnya dari si jaringan yang menebal ataupun mengeras tersebut. Oke, itu karena memang penyebabnya karena jaringan yang mengeras tadi, Dok, ya, di tangan ya, bagian tangan ya, carpal tunnel ya. Oke, baik. Ini aku coba pilih lagi, ada pertanyaan dari Atrisma. Dok, saya usianya 37 tahun. Tahun lalu saya habis jemur, tiba-tiba pinggang saya sakit nih, Dok, sampai susah berdiri. Nah, sampai sekarang kalau saya terlalu lama berdiri, ada jalan sedikit juga jadi langsung sakit pinggangnya. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu gejala saraf terjepit ya, Dok? Kadang bisa iya, bisa enggak ya. Kadang juga walaupun dia secara strukturnya itu benjolannya cuma sedikit, tapi kan struktur persendian, jadi kan kalau tulang belakang tuh ada bagian tulang, ada bagian saraf tuh ada bagian persendian. Jadi kalau misalnya ada satu bagian yang nggak stabil, bagian lain kan akan kompensasi. Walaupun dia tidak separah kalau misalnya saraf kejepit yang hernia nucleus pulposus, tapi si persendian atau si faset itu juga kalau dia kaku, itu dia juga memberikan suatu gejala yang mirip gitu. Kadang seringkali tuh kaku yang faset, apalagi kalau postur sehari-hari
kurang aktif mobilisasi olahraga, atau sering memakai sepatu hak tinggi yang kurang pas, atau berdiri bertumpuk pada satu sisi. Kadang persendian-persendian tuh dengan gerakan hari-hari kita ataupun postural tuh seringkali terpengaruh juga. Yang efeknya, gejalanya mirip seperti saraf kejepit yang dalam tanda kutip yang HNP. Oh, jadi memang untuk mendiagnosis apakah saraf terjepit atau enggaknya itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok, kayak tadi yang MRI tadi ya dok ya. Nah, ini Oh, demikian. Karena memang oke. lama itu otot kayak apa ya, bahasa ininya keram gitu ya, mencekram gitu. Makin lama kan akan makin mengganggu aktivitas juga ya. Sedangkan penanganannya kadang-kadang ya belum tentu selalu harus operasi. Kan kalau misalnya dengan operasi pun ya wajar lah kita semua takut gitu. Jadi masih banyak. Betul betul. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan mungkin ini masih mitos fakta nih, Dok. Karena mungkin ini aku bisa bilang kayak sejuta umat melakukan ini, Dok. Kalau sering ngeretekin pinggang, Dok, misalnya kretek-kretek gitu ya, Dok. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih, Dok, buat saraf? Jadi kan kalau ngeretekin ini siapa nih? Ngeretekin sendiri atau ngeretekin orang? Sebetulnya kan kita derajat. Kalau misalnya di leher sama di pinggang, itu kan itu tadi ya. Kalau dasarnya udah tulangnya udah geser, dikeretekin kan tambah geser ya. Jadi ya bahaya gitu. Tapi kalau keretakannya pas, yang biasa dilakukan di sendiri, ya mungkin itu nggak terlalu kenapa-napa. Tapi kalau misalnya ada nggak sih faktor resiko dari keretek-keretekin? Ya jelas ada, karena tulang daerah situ kan nggak stabil. Kalau ngeretekinnya arahnya pas, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ngeretekinnya nggak pas, yang tadinya udah kedorong, bisa aja makin kedorong. Ya jadi mungkin lebih aman ya stretching sendiri lah gitu ya. Tuh. Iya, Dok, karena bener banget. Karena mungkin banyak orang ya, kayak zaman sekarang tuh anak muda yang produktif kerja di depan komputer, duduk berjam-jam, dan sesekali mereka stretching dan suka ngeretekin, dan itu masih mitos nih. Ternyata memang itu tergantung dari derajat dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain begitu ya dok ya. Mm-mm. Kalau misalnya sendiri kan biasanya force-nya sih seberapa besar sih ya. Cuman kalau misalnya di orang lain kan nggak bisa. Apalagi kalau misalnya orangnya jauh lebih besar dari kita gitu ya. Biasanya force-nya kan lebih tinggi. Nah, dan nanti keretaknya agak takut kelewatan gitu. Oke, baik dok. Nah ini aku coba mau pilih lagi, ada pertanyaan dari Desi dok. Dok mau tanya, apakah skoliosis pasti jadi faktor risiko yang memungkinkan untuk saraf terjepit ya dok? Dan gimana mencegahnya ya bagi penderita skoliosis? Skoliosis itu kan memang derajat tulangnya tuh kan miring berbeda-beda ya. Jadi memang seringkali kalau secara struktur tuh ada HNP yang istilahnya beberapa tempat, belum lagi persendiannya. Pasti seringkali ada masalah tuh di situ, entah yang kayak pegel, gangguan gak nyaman di awalnya. Kalau misalnya masih muda, setahu saya sih ada tuh yang namanya korset khusus yang untuk yang skoliosis, di samping gerakan olahraga tertentu oleh fisioterapi untuk melatih otot-otot. Bila derajatnya nggak terlalu berat, itu sih masih bisa terkoreksi ya setahu saya dengan hal-hal yang seperti yang pakai korset ataupun yang fisioterapi ataupun olahraga untuk memperkuat otot. Kalau untuk yang derajat berat sekali sih memang korektif surgery jadinya gitu. Tapi kalau awal sebetulnya kan sekarang nih yang skoliosis yang usia muda itu udah agak banyak. Nah, itu bisa dibantu dengan si korset khusus dan gerakan-gerakan fisioterapi tersebut. Oke, baik dok. Nah ini ada pertanyaan dari Maya Nur dok. Dok, gimana ya cara mengurangi rasa sakit saat saraf terjepit nih? Nah, kalau misalnya lagi kumat nih tergantung nih. Biasanya kalau lagi kumat sih hampir nggak bisa gerak sama sekali ya. Kalau lagi akut-akutnya ya. Maksudnya kalau misalnya saya sampai pasien masuk dirawat karena lagi sakit sih, itu udah otomatis mesti pakai obat-obatan untuk ngurangin nyeri, untuk lemesin otot. Tapi kalau misalnya cuman yang kayak apa ya, spasme ataupun yang kayak kram otot sesaat, coba mungkin yang kayak gerakan untuk melemaskan daerah otot yang lagi tegang tersebut. Ya kadang agak susah sih ya, karena kan tergantung lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya tertariknya di pinggang, kalau ini lagi ketarik yang di belakang tuh kan bikin kita makin begini tuh, nonggeng gitu ya. Mungkin ya kayak gerakan yang begini gitu untuk melemesinnya, ataupun yang gerakan agak bungkuk ke bawah tapi dengan perutnya yang main gitu, core-nya bukan yang dari pinggangnya. Hal-hal seperti itu sih bisa ngebantu. Tapi kalau lagi kumat, benar-benar kumat, itu sih nggak bisa gerak. Jadi kalau lagi itu sih memang harus minum obat.
Oke. Baik, Dok. Nah, ini masih lanjut nih, Dok, pertanyaan berikutnya nih dari Nuna nih. Dok, apa yang harus kita lakukan pertama kali kalau terkena saraf terjepit? Kan kita nggak bisa gerak sama sekali. Otomatis kalau nggak bisa gerak sama sekali sih biasanya harus ke dokter ya, Hmm. kalaupun kayak gini ya obat dulu supaya agak lemes sedikit, habis itu baru bisa beraktivitas. Karena kalau lagi akut itu wah itu yang gerak sedikit aja salah, malah justru nggak bisa gerak sama sekali kalau lagi kumat-kumatnya itu. Oke, ya. Fase itu ya biasanya agak beberapa hari baru dia bisa rilis, dan dirilisnya nggak secepat itu. Kalau misalnya udah sampai ke keparahan yang sampai sakit banget, itu butuh fisioterapi, kadang bisa disertai dengan akupunktur, banyak modalitas lah, tapi nggak bisa kalau lagi kena akut parah gitu nggak bisa kelar dalam sehari ataupun beberapa jam. Oke. Nah, ini aku mau tanya mengenai diurut nih, Dok. Karena mungkin kan kalau di masyarakat kita sering banget nih kalau misalkan apa-apa kesleo atau apa diurut gitu. Nah, ketika kita belum tahu nih ternyata ini memang saraf terjepit dan diurut. Nah, itu apakah bisa membantu atau justru sebenarnya berbahaya sih, Dok? Kalau misalnya massage itu kan ke otot ya. Memang kalau misalnya kita saraf jepit itu kan memang otomatis sarafnya itu kan jalan ke otot-otot. Untuk ototnya kan menjadi tegang, kompensasi, diurut itu sih sebetulnya nggak masalah sih. Secara struktur dia nggak akan merubah. Karena hanya bermain di lapisan si otot itu aja. Tapi kalau misalnya sampai misalnya diinjek ataupun yang kayak dikrek kayak gitu, nah itu baru yang nggak disaranin urut yang begitu pada saat lagi sakit. Kadang ada yang jadi tambah sakit gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ngelemesin otot itu sih nggak apa-apa sih. Justru buat ininya untuk ngurangin kencengnya si otot itu kalau lagi kumat gitu. Oke, Dok. Nah, Dok, ini seru banget kita ngobrol-ngobrolnya sampai nggak kerasa. Kurang lebih waktu kita 10 sampai 15 menit lagi nih. Jadi di sini aku akan coba ambil beberapa pertanyaan lagi baru kita beralih ke closing gitu ya, Dok ya. Ada yang bertanya nih, Dok. Kalau udah pernah tindakan penanganan yang ada di tangan tadi, Dok, yang ligamen tadi, nah apakah saraf terjepit bisa kambuh lagi ya, Dok? Jadi gini, kalau yang kita di tangan tuh maksudnya yang kayak CATS gitu ya, kalau misalnya udah dilepas ya. Jadi memang pada beberapa kasus seringkali tuh karena kita punya kemampuan untuk menyembuhkan diri atau regenerasi, jadi bagian yang udah kita diiris itu dia jadi mau nyambung lagi gitu. Jadi melakukan perlengketan ke area sekitarnya. Nah, itu biasanya kita harus cek ulang lagi dengan si EMG ataupun si aliran listrik itu tadi. Kalau misalnya arahnya dia masih sakit sesudah 3 bulan, nah, kita cek juga mulai itu, ya bisa dilakukan reeksplorasi kembali ataupun ditambahin dengan penyuntikan anti perlengketan sesudah tindakan. Biasanya itu kita evaluasi sesudah 3 bulan. Tapi ya itu bisa, karena dasarnya ada yang istilahnya apa kemampuan menyembuhkan diri itu. Nah itu jadi suka udah dilepas dia mau nyambung lagi, jadi dia perlengketan lagi ke saraf itu. Oke, baik. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Rini Harani, Dok. Dok, saya kumat lagi post off terakhir dan apakah terapinya harus operasi lagi ya, Dok? Kalau misalnya udah pernah dioperasi, emang kita harus yang kayak evaluasi lagi nih apa yang menjadi masalahnya. Pasca operasi kan yang harus kita lihat kadang-kadang emang ada yang kita sebut sebagai failed back surgery. Itu bukan karena tekniknya yang istilahnya salah atau apa, tetapi ya balik lagi kepada respon daripada badan. Kadang ada yang itu tadi tuh respon penyembuhan yang perlengketan. Ada opsi yang pain management, di mana kita memasukkan obat melalui alat kateter khusus melewati daerah yang bekas operasi tersebut, memasukkan si obat anti nyeri, obat anti perlengketan, dan obat anti peradangan untuk mengulangi istilahnya reaksi inflamasi atau peradangan di daerah operasi. Ya cuman ini ya terutama di leher ya bukan operasi sih, masukin obat, cuman ya lumayan cukup nyeri juga biasanya. Dan untuk daerah yang bekas operasinya otomatis itu biasanya lengket. Jadi walaupun bukan operasi harus sabar dan tetap di kamar operasi, karena harus pelan-pelan gitu masukinnya. Pasiennya tuh juga dimasukin obat supaya nggak terlalu nyeri gitu. Jadi pemasangan kita sebutnya sebagai ras kateter untuk failed back surgery itu tetap harus di kamar tindakan dengan pemantauan monitor juga, karena
karena pasiennya juga harus agak dibuat sedasi agak ngantuk supaya nggak terlalu sakit gitu untuk masukin obatnya, karena nembus di daerah bekas operasi yang lengket itu nggak smooth gitu biasanya. Oke, baik dok. Ini ada yang bertanya dari Purwonugroho nih dok. Dok, apa sih tanda awal selain nyeri pinggang untuk syaraf kejepit tadi? Karena kadang saya nyeri pinggang ada juga nggak khas gitu ya, bisa juga kayak rasa pegel-pegel tapi nggak enak terus, rasa ketarik yang nggak hilang-hilang gitu. Itu sih yang selain rasa nyeri kadang bisa begitu juga. Ya kalau yang parah sih udah pastilah yang kebas kesemutan sama gangguan rasa, kadang ada gangguan buang air besar ataupun buang air kecil. Tapi rasa pegal-pegal nggak spesifik pun yang nggak mau hilang-hilang gitu, disertai dengan postur yang nggak apa instabil ataupun nggak sama, itu pun harus kita periksa. Kadang-kadang tuh kita nggak sadar gitu ya, postur harian yang itu tuh sebagai tanda kompensasi, entah ada yang hipnya jadi mendadak tinggi sebelah gitu baru ketahuan gitu kan, pasti periksa kakinya juga gitu, ada sesuatu hal yang postural gitu. Oke. Nah ini aku mau tanya dok, kalau misalkan untuk pengonsumsian obat-obatan herbal nih dok. Nah sebenarnya boleh juga nggak sih dok disarankan untuk mengurangi gejala saraf terjepit ini? Karena kan kayak masyarakat kita suka kayak minum-minuman teh gitu ya, teh jahe ataupun apa gitu yang herbal-herbal untuk mengurangi sakit-sakitnya. Nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Kalau itu buat yang nyaman sih nggak masalah ya maksudnya. Cuman kalau memang kalau secara medis kan pasti ada obat yang spesifik untuk anti nyeri sendi, untuk pelemas otot kalau lagi kumat. Kadang tuh juga obat yang bikin agak ngantuk ataupun tenang gitu ya. Nah obat itu kan sifatnya gimana? Pokoknya prinsipnya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi keluhan. Keluhannya itu keluhan nyeri ataupun keluhan pegal ataupun rasa tertarik sehingga pasien itu jadi bisa beristirahat. Seringkali kalau misalnya udah lagi sakit kan kita nggak bisa tidur ya, sedangkan nggak bisa tidur itu bikin recovery jadi makin lambat. Recovery makin lambat, ototnya makin tertarik juga. Lingkaran itu sih yang harus kita putus kalau kita bicara tentang apa yang boleh kita minum atau enggak. Untuk herbal sendiri kan bermacam-macam ya kalau yang beredar di masyarakat. Jadi kalau menurut saya kalau herbal itu ya cocok-cocokan aja. Kadang mungkin jahe karena hangat otot jadi lemes jadi enak, ya itu silahkan aja. Karena kalau herbal kan bervariasi setiap orang ya. Iya, benar banget, dok. Oke, ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir, dok, dari Ria Erli. Ini dia nanya mengenai prakteknya dokter nih. Dok, kalau boleh tahu prakteknya di mana jika mau konsultasi lebih lanjut? Nah ya, kalau saya berarti di rumah sakit Merdeka Selatan. Kalau misalnya konsultasi, oh, boleh silakan untuk datang ke sini. Oke, baik, Dokter Nurullah. Nah, mungkin sebelum aku tutup, Dokter Nurullah mau menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan nih buat teman-teman gengset yang udah nonton. Silakan, Ya. dok. Jadi sekarang sih memang untuk yang namanya saraf jepit ini bukan hanya mayoritas milik orang tua. Dewasa ini dengan gaya hidup dan aktivitas kita hari-hari, kita lumayan jadi rentan nih orang-orang pekerja zaman sekarang nih untuk yang kena saraf terjepit. Memang nggak mematikan, tapi kan kalau kena tuh sangat mengganggu produktivitas. Jadi apabila ada keluhan-keluhan seperti yang rasa nyeri mengganggu, rasa pegal terus-menerus, apalagi nyerinya memberat dengan aktivitas gitu ya, kadang disertai ada yang pusing, ya mungkin sebaiknya diperiksakan aja dan kita dengar yang istilahnya kan sekarang informasi banyak. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada saran dari dokter ini, kita selalu bisa membandingkan informasi dan mencari mana pilihan yang paling tepat. Balik lagi, kalau misalnya keluhan baru nyeri itu kan subjektif ya. Jadi itu jadi boleh dilihat nanti apa mana yang paling cocok, karena tiap orang tuh modalitasnya akan berbeda-beda untuk penanganan nyeri, dan bila kita nyeri itu tidak tertangani kan terus otomatis ya kualitas hidup hari-harian kan juga akan terganggu. Jadi ya baiknya segera diperiksakan kemudian bisa mencari informasi kan dan juga didiskusikan. Boleh juga untuk yang edukasi selanjutnya ataupun rekaman ini bisa dilihat di Instagram. Untuk yang sekarang bisa dilihat di Instagram Murid Teguh untuk juga melihat yang hasil diskusi kita hari ini.
Iya, betul banget Dokter Nurullah. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Dokter Nurullah atas waktunya mau sharing sama gue Sehat pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman geng Sehat yang udah menonton selama live kurang lebih 1 jam ke belakang ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari IG Live sore hari ini. Akhir kata, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di IG Live gue Sehat berikutnya. Selamat sore Dok, selamat sore semuanya. Thank you Dok. Yuk. Thank you Dok.